Selalu
malam hari ini kita masih ngaji kitab Tanbihul Qaul bab yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab Ar-Rabi'a asyara kang nomor 14 iku fi fadilatil faridati ing dalem nerangaken keutamaan kewajiban. Jadi malam hari ini kita belajar bab yang ke-14 tentang keutamaan hal-hal yang wajib. Ya. Kalau di sini dijelaskan min sholatin wa ma ma'aha, baik kewajiban yang berhubungan dengan sholat ataupun yang berhubungan dengan hal-hal sholat. Itu apa saja yang berhubungan dengan sholat? Yang mengikuti sholat itu apa saja? Jadi baik tentang kewajiban sholat dan apa-apa yang mengikuti sholat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bunyal islami ala khamsin syahadati alla ilaha illallah ila akhirih. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, bersabdanya apa? Laqad buniyal Islam ala khamsin ila akhirih. Dunia dan bangun Opo al-islamu Islam ala khamsin ingatase lima five, you know, five, no iman, five, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ala khamsin ingatase lima syahadati an la ilaha illallah itu jadi badal juga bisa, ya, dibaca syahadati itu jadi badal mudal minhunya itu khamsin ala khamsin, maka dibaca syahadati. Kalau dibaca syahadat itu bisa, ya, jadi syahadat itu juga bisa. Apa itu jadi namanya ala hadbil khobar, ya, membuang khobar. Khobarnya dibuang, ya, kemudian syahadat itu jadi mubtada. Ala hadbil mubtada, ya, apa? Membuang mubtada. Jadi syahadat itu dibacanya bisa. Atau, ya, takdirnya ahaduha, kalau salah satunya khamsah itu tadi iku syahadatu, ya, dibaca roban juga bisa, ya. Jadi banyak itu bisa, syahadatan juga bisa, tergantung nanti mau mengira-ngirakan apa, mau jadi maf'ul bisa, ya. Itu nanti dikupas tuntas oleh Habib Fikri, yang belajar nahwu sama sorof. Itu nanti urusan beliau itu, ya, yang mereteli. Nah, jadi ini saya baca jadi badal saja, ya. Syahadati alla ilaha illallah rupane nangseni sak temene kelakuan,
La ilaha oranana pangeran kang hak ya. Kang hak atau ya. Illallahu angin Gusti Allah. Ya. Tidak ada Tuhan yang hak yang benar, ya, yang nyata, yang berhak, yang hak, yang benar. Nah, ibadah kamu mudah ya. Hak yang sak benar-benar ya. Tidak ada Tuhan yang sak benar-benarnya di hak disembah illallahu kecuali Gusti Allah. Ya. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad. Iku Rasulullah. Iku Rasulullah. Utusane Gusti Allah. Utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati. Sholati itu bisa, wa iqamis sholati juga bisa. Nah, karena tadi di awal jadi badal, berarti dibacanya apa? Iqami ya. Betul. Wa iqamis sholati, wa iqamis sholati, lan diri akan sholat, atau menegakkan ya, mendirikan atau jumenengake sholat. Wa ita'iz zakati, lan aweh zakat, wa hajjil baiti, lan haji maring baitullah, wa shaumi ramadhana, lan puasa bulan Ramadan itu termasuk isi walaupun sorif. Jadi walaupun mudhof ilaih tetap dibaca Ramadan dulu ya. Dan nanti itu dibahas lagi tuh ya. Atau kamu bisa tanya sama Ustaz Arif. Ustaz Arif itu jago ya. Jagonya jago ya. Kamu beruntung ya belajar sama Ustaz yang jago-jago ya. Ada waktu kosong jangan untuk main ketapel ya, tapi datang sama Ustaz atau Ustaz Arif tengok, beneran ada ya. Tadi saya nggak lihat bahwa ada Ustaz Arif betul tengok bawa kitabnya Ustaz bacakan, ya, baca sorogan namanya ya, itu namanya baca sorogan ya, itu dibaca. Nah, jadi keterangannya begini ya. Keterangannya seperti ini. Jadi bab yang ke-14 ini menerangkan tentang kewajiban, ya, menerangkan tentang kewajiban. Nah, kewajiban apa saja? Kewajiban sholat, min sholatin wa ma'aha, tentang sholat dan yang mengikuti sholat. Jadi bukan tentang ngomong tentang sholat saja wajib itu, tapi ternyata ada yang mengikuti apa saja. Nah, dasarnya adalah yang sebagaimana Rasulullah SAW apa sabdanya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Atas 5 apa? Dasar. Ya, ayat khamsi da'ima kama fi riwayati Abdur Razzaq. Ya, 5 dasar. Dasar itu apa? Ya, kalau diriwayatkan oleh Abdur Razzaq ya, Al-Imam Abdur Razzaq dia mengatakan da'im. Da'im itu apa? Tiang. Jadi Islam itu dibangun atas 5 tiang. Ya, 5 tiang. Nah, kemudian beliau ya, fal mabdi'u al-Islam al-kamil. Nah, Islam yang dibangun atas 5 dasar, 5 pondasi, 5 tiang, itu adalah Islam kamil. Islam apa? Islam kamil. Islam yang sempurna. Ya, teman-teman, sahabat sekalian, para santri, kepengen Islam yang sempurna, apa enggak sempurna? Nah, kalau pengen sempurna berarti harus ada berapa dasar? 5 dasar. Islamnya harus dibangun dengan 5 pokok pondasi atau 5 dasar. Nah, wal mabniyu alaihi aslul Islam. Nah, itu
asal pondasi Islam itu dibangun atas 5 dasar atau 5 apa tiang. Wa majmu'u hadhil khamsi ya ghairul mabni alaihi min haitsul infiradi wa ayyadahu min haitsul jami'. Ya, kalau tidak terdiri dari kumpulan 5 tiang, maka itu tidak dikatakan bangunan. Ya, ini ahli Mas Sudah kan ya, tentang ngomongin tentang bangunan itu ya. Jadi Islam itu ya kalau kalau tidak terkumpul dalam dalam 5 tiang itu, dalam satu kumpulan, maka itu tidak dikatakan rumah, tidak dikatakan bangunan. Loh kok bisa? Ya. Contoh misalkan, wa mithalu al-baitu masalan yuj'alu ala khamsati a'midatin ahaduha awsatun. Jadi rumah itu dikatakan rumah kalau ada 5 tiang. Ahaduha awsatun, salah satu dari 5 itu adalah tulang pokoknya, tiang utamanya. Ya, tiang utama. Tiang utamanya itu di mana? Tiang utamanya itu awsatuha, di tengah-tengah. Ya, 1, 2, 3, 4. Yang di tengah ini itu adalah pokok utama. Ya, yang paling tengah itu apa? Pokok utama. Wal baqiyatu arkanu fa idza al-awsatu qa'iman. Ya. Kalau yang satu tiang pertengah itu kuat, ya, maka qa'iman fa musamma al-bait maujudun. Maka kalau tiang yang di tengah itu kuat, kekal, kokoh, maka itu baru dinamakan rumah. Ya, coba ini tiang 5 ya. 5 yang tengah itu utama. Kalau yang di tengah itu kokoh kuat, maka itu baru akan disebut bangunan. Kamu pernah masang tenda nggak? Nah, tenda itu kalau mau dipasang mananya dulu? Hah? Tengahnya dulu kan? Ya Pak ya. Nah terus yang 4 tarik sini, tarik sana. Coba kalau kamu dipasang dulu sedikit nanti baru tengahnya bisa Pak? Enggak bisa. Rumah sekarang dengan rumah dulu lebih kuat mana konstruksinya? Ini Mas Sudah ya ahli. Awalnya saya jadi. Rumah dulu itu rata-rata dalam bentuk limas, segini 5. Yang dibangun pertama tiang yang paling gede itu yang mana? Tengah. Kamu ada yang pernah ke Masjid Demak di Noro? Enggak tarik ini. Itu tiang yang paling gede itu di mana? Tengah. Karena ahaduha awsatuha. Ya, kalau salah satu dari 5 yang utama itu di tengah. Kalau yang di tengah itu kokoh kuat, yang lain beres. Yang lain beres. Maka itu memang begitu ya. Nah, yang selanjutnya wal baqiyatu arkan, sisanya yang 4 tadi itu enggak masalah. Enggak kuat-kuat amat enggak masalah. Yang penting di tengah. Karena kalau di tengah itu tidak kuat, tarik sini mereng, ya Pak ya. Tarik ke sini mereng. Terus ukurannya tidak ketemu. Coba kalau Mas Sudah pasang pinggir dulu, nanti ketemu enggak? Yang jadi punjer coba ya. Punjer apa? Titik pusat. Wah, itu bahasa ya ini sebut punjer. Titik pusatnya dulu baru ditarik mau panjang berapa, kanan kiri berapa, mau ke sana berapa, gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya walau saqata syai'un minal arkan, nah ini fa idza saqata al-awsat saqata musamma al-bait. Nah, senajan sekalipun yang di tengah itu tidak runtuh, ya, pinggir-pinggirnya tidak akan runtuh juga. Tapi kalau tengahnya oleng, oleng semuanya, ya, maka yang paling penting apa?
tengah, ya, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Nah, jadi ya paham ya. Nah, maka apa asal dasarnya ya dasarnya. Jadi wal arkanu tab'un wa taqlimatun wa idun anna ma'nal Islam wa atadullul am alladhi wa al-lughawi. Jadi makna Islam menurut bahasa ya. Makna Islam menurut bahasa itu apa? At-tadallul. Tadallul itu tahu kan? At-tadallul itu merasa hina. Ya. Jadi orang Islam itu yang benar itu harusnya merasa hina. Ya, bukan merasa agung, merasa paling baik, merasa paling pintar, enggak ya. Jadi anna ma'nal Islam wa at-tadallul ya. Jadi merasa hina. Ya. Kalau kita sudah merasa hina, maka kita ingin rasanya terus mendekat kepada Allah. Tapi merasa paling pintar, merasa paling gagahnya ketutup ya, sombong gitu ya. Nah, sementara menurut syara ya, wayubna alaihi at-tadullu ya. Jadi gitu ya. Hina ya. Harusnya Islam itu ya kita ini ya harusnya merasa hina. Kalau udah merasa hina, merasa tidak berdaya, merasa ini akhirnya kita kan oh iya saya butuh banyak orang, oh iya saya butuh kasihnya Allah, saya butuh ini, sehingga tidak menjadi manusia yang egois, ya, gitu. Kemudian kalau menurut syara, ya, menurut istilah Islam itu apa? Alladzi huwa fi'lul wajibat. Menurut syara, ya Islam itu apa? Melakukan kewajiban. Ya, tadi kan babnya apa? Keutamaan al-fardhu, keutamaan kewajiban. Jadi menurut syara Islam itu apa? Islam itu melakukan kewajiban. Fala yalzamu ala dzalika al-madhkur bina'u syai' ala nafsihi. Ya, maka wajib ya yang tadi disebutkan itu ya 5 pondasi, 5 dasar Islam dibangun ya, maka wajib kamu pegang erat-erat agar apa? Bina'u syai' ala nafsihi, agar bangunan tadi itu bisa berdiri kokoh. Ya, berdiri kokoh. Walaupun godaannya banyak, tetap kokoh. Anginnya kenceng, kalau tiangnya tadi kuat, kira-kira gimana? Kokoh. Apa fondasi Islam itu tadi yang 5 itu? Nah, ya, belum sampai ke sana. Ini lagi memahamkan apa itu Islam. Islam itu harusnya kalau kita orang Islam harusnya merasa apa? Hina, merasa kurang. Kalau dia merasa kurang, maka kita akan terus minta nambah, ilmunya ditambah, ngajinya nambah, sholat sunnahnya ditambah, bukan cuma wajib saja. Ya. Zikirnya ditambah, ya benar. Sama kalau kamu merasa kurang baju, nah, kalau bajunya kurang, ya apain? Tambah, beli lagi model yang ini, model yang itu, ya. Nah, kamu juga harus merasa, ya sebagai orang Islam itu merasa rendah, merasa bukan siapa-siapa. Jika kalau nggak dianggap, ya nggak apa-apa, bukan merasa siapa-siapa. Ya, ini penyakit ini kamu ini kalau pulang di desa kalian masing-masing santri, ya, kamu jangan mentang-mentang jadi santri, kemudian kamu pulang nanti di desamu. Kemudian ternyata di desamu dia yang mimpin tahlil itu nggak nyantri, nggak pernah mondok. Ya maklum namanya nggak mondok, ya kadang bacanya nggak karuan. Terus kamu merasa paling bisa. Akhirnya nanti kamu nggak dipakai, merasa kecewa. Harusnya saya itu jadi imam, harusnya saya khutbah, harusnya saya. Kalau kayak gitu nanti kamu minta dianggap. Kalau nggak dipakai, akhirnya untung meracun. Pokoknya kita merasa hina, dipakai ya siap, nggak dipakai alhamdulillah. Pokoknya kalau kita sebagai orang Islam harus merasa hina, ya itu menurut bahasa. Nah, kalau menurut syariat tadi apa? Islam itu apa? Wa fi'lul wajibat, melakukan kewajiban. Nah, maka
agar bangunan tadi kokoh, maka kita harus apa? Mewajibkan diri, menetapkan diri, menguatkan diri. Pondasi yang 5 tadi, ya, bunyal Islamu ala khamsin, itu harus betul-betul kita tanamkan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ya, kita ini harus meyakini betul zahiran wa batinan, mulutnya, hatinya itu harus tasdikon. Harus apa? Membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Gusti Allah. Itu artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pondasi yang pertama. Lanjutannya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pondasi yang pertama. Pondasi yang harus dikuati betul. Ya, yang tadi ahaduha, ya, yang salah satu dari 5 itu, ya, yang tengah-tengah ini adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk kita bareng-bareng syahadat. Kita titipkan syahadat kita kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, ya, baik yang kita lihat atau yang tidak kita lihat, makhluk yang bergerak atau tidak yang bergerak, yang ada di sekitar kita, kita titipkan kepada mereka, ya, titipkan kepada malaikat, titipkan semuanya pada anggota tubuh kita, sehingga kelak ketika kita mau sakaratul maut, kita ambil syahadat itu, ya, kita ambil syahadat itu, sehingga insya Allah pas mau sakaratul maut, ya, kita ambil syahadat itu, berarti kita meninggal baca apa? Baca syahadat. Bareng-bareng ya. Kita niat titipkan kepada Allah, titipkan kepada para malaikat Allah, titipkan kepada Rasulullah, titipkan kepada makhluk-makhluk yang lihat, yang kelihatan Allah tidak kita kelihatan, titipkan di semua anggota kita titipkan di antara kita ini. Kita punya teman, kita punya ini, titipkan. Kita titipkan sama pasangan hidup kita titipkan ke anak-anak kita. Kapan kita ambil? Kalau pada saat kita mau bertemu dengan Allah, itu diambil, ya. Ayo kita bareng-bareng niatkan itu, diam sejenak, ya, kemudian nanti bareng-bareng baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titipkan ke angin, titipkan ke semua makhluk Allah, ya. Ini saya dapat ijazah ini dari guru saya, namanya Bayi Masudi Abdul Mukim, ya. Beliau waktu ngaji, ya, beliau matur, beliau dahulu seperti ini, ya, insyaallah, ya. Dan itu banyak yang membuktikan, ya, juga banyak sekali yang membuktikan. Nah, jadi tiang yang pertama tadi apa? Syahadat, ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu, ya, bukan asadu, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ya, bukan Allah, itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Itu, ya, bangunan pondasi 5 Islam yang pertama, ya, itu syahadat. Ya. Nah ini, ya,
yajurru bijari syahadatin ya wa ma ba'daha 'alal badri min khamsin. Tadi terangannya gitu. Jadi bisa syahadati, bisa syahadatu ya. Terserah kamu mau baca apa. Nanti banyak. Nah, kemudian walam yadkur sallallahu alaihi wasallam al-jihad ma'hadil khamsah. Jadi gini. Kenapa fondasi Islam yang pertama kok Rasulullah tidak mengatakan jihad? Fondasi Islam yang pertama, kenapa kok Rasulullah tidak menyebutkan jihad? Nah, ini penting, ya, penting. Banyak orang berpersepsi bahwa Islam itu datang untuk perang, lalu agar mereka yang diperang itu masuk Islam. Nah, ini di sini jawabannya. Kenapa Rasulullah di dalam bangunan Islam yang pertama itu kok tidak jihad? Ya, ini dijelaskan di situ di tengahnya. Kamu bisa tengok di tengahnya, ya, di tengahnya, bukan di pinggirnya. Ya, itu walam yadkur sallallahu alaihi wasallam al jihad ma'hadil khamsah di annahu fardu kifayah. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti tadi orang meninggal. Ya, orang meninggal itu kalau sudah ada yang ngurusi satu orang minimal, ngurusi memandikan, mengkafani, mengkuburkan, menyolati, maka yang lain tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kamu sekarang ya, kalau yang ikuti media sosial itu ada jihad seruan jihad ke Palestina, ya nggak perlu. Ya, kenapa? Itu udah urusan negara. Negara sudah ada yang ngutus tentara ke sana, ya sudah. Itu namanya fardu kifayah. Kan negara ngutus kan? Bahkan Menhannya itu mengundang para pemuda Palestina dididik, dilatih di Indonesia. Berapa jumlahnya? 25 atau berapa? Itu salah satu jihadnya. Jadi sudah ikut. Jihadmu apa? Belajar, ngaji, gak ngantuk. Serius semangatnya ngaji, semangat zikirnya, itu jihad. Semangat apa? Biar bapak ibunya senang. Itu jihad kan? Bukan datang ke Palestina. Nah, cukup kamu doa. Saat ini yang paling terbaik jihad kita untuk membantu Palestina dengan doa. Kalau punya uang ikut apa namanya? Donasi. Ya. Donasinya silakan ya kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, setiap sholat subuh kita baca qunut nazilah ya. Kita setiap subuh itu sebut Palestina. Ya kan? Kamu dengar nggak? Palestina ya, sebut itu. Ya. Nah, kenapa? Karena jihad itu hukumnya fardu kifayah. Wa hadhihi furudun ainiyah. Wa hadhihi furudu ainiyah. Nah, sementara syahadat ini itu wajibnya wajib ain. Ya, wajibnya apa? Wajib ain. Ya, wajib ain. Wajib ain itu apa? Ya, kalau kamu nggak nyebut, kalau kamu nggak syahadat, ya celaka kamu ya. Celaka mencit. Ya. Walam yatur al-iman bil malaikah wa nawi. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam arada bi syahadah. Kenapa kok Rasulullah ya menyampaikan bunyian Islam ala khamsin syahadah. Ya, kenapa kok syahadah? Karena ini ya, bukan karena jihad atau karena malaikat, bukan. Kenapa? Alasannya ini ya. Alasannya adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam arada bi syahadati tasdiq. Ya, Rasulullah menghendaki percaya apa? Percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu membenarkan. Jadi hadirnya Rasulullah itu percaya, bukan dengan kekerasan atau dengan jihad, bukan. Kenapa kok perang ya? Perang karena didahului, diperangi ya tidak melawan, namanya diperangi ya melawan. Jadi tasdik membenarkan. Jadi butuhnya cuma itu, dibenarkan. Jadi nggak perlu dengan kekerasan.
Ya, kalau ada orang nggak suka sama kamu, kamu mau kasih 1000 atau 1.000.000 alasan biar dia itu suka dan percaya sama kamu, nggak bakal percaya, ya Pak ya? Tapi kalau orang itu memang suka sama kamu, seneng sama kamu, percaya sama kamu, kamu kentut, ya, dibilang apa? Kentutnya, ya bukan? Padahal kentutnya, jadi orang yang yakin dan percaya tidak butuh apa? Tidak butuh apa? Tidak butuh diyakinkan. Jadi maka Pak Rasulullah hadir ini, ya, Islam ini dibangun atas dasar 5 bangunan, 5 tiang, 5 fondasi. Yang pertama bukan jihad, tapi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menghendaki, ya, penyaksian, menghendaki percaya itu. Percaya. Kalau sudah percaya kan sudah, ya Pak ya. Sudah percaya ya mau apa-apain, namanya percaya. Tapi kalau nggak percaya, kok 1.000.000 bukti, 1.000.000 bukti kamu berikan ke orang yang nggak percaya sama kamu, ya tetap saja nggak percaya. Ya, jadi sama seperti Abu Lahab, ya. Kalau nggak percaya ya sampai kiamat, sampai ya tetap ya, akhirnya tidak Islam, ya. Tidak Islam. Kemudian, ya, wa iqamus shalah. Yang selanjutnya apa? Menegakkan shalah, mendirikan shalah. Ay al mudawamati 'alaiha. Mudawamah itu terus menerus, konsisten. Gak bisa hari ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, besok aku mau istirahat, tidak sholat zuhur, nggak boleh. Ya, kalau ini kamu tidak dijalankan, ya menceng tiangnya, roboh satu, ya, apa? Roboh. Jadi yang namanya iqamus shalah itu mudawamatu 'alaiha. Apa? Mudawamatu 'alaiha. Apa? Konsisten menjalankan sholat. Konsistensi melakukan sholat, nggak bisa pilih-pilih. Aku mau dulu saja, nggak bisa, ya. Nah, nggak bisa. Sholat, ya. Makanya yang paling enak itu di pondok. Orang tangi-tangi sholat, tiba-tiba ini lompatnya sholat. Itu dah, tiba-tiba mobilnya. Ya, beruntung ya. Coba kalau nggak, ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa ita'is zakati. Apa? Iqtiqo. Mana tadi? Coba kamu lihat di tengahnya itu. Ya. Itu mengikuti ininya, mengikuti ita'is zakati itu bacanya, ya. Ahlah, memberikan zakat kepada ahlinya, pada keluarganya, pada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Yang pertama diberikan keluarganya, tengok keluarganya yang tidak mampu. Ya. Terus nanti baru temannya, baru tetangganya, baru yang keluarga dulu diutamakan. Ya, keluarganya dulu diutamakan. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? 4. Wa hajjul baiti, ya, haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua nanti, ya, bisa hadir kepada, ya, di makam Rasulullah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ini ada apa? Ijazah kalau kamu mau jalankan. Insyaallah kamu datang ke Mekah. Saya dulu pengen ke Mekah, bawa anak, bawa istri, bawa orang tua, bawa adik. Ya, dulu mikir apa bisa? Miskin, gak punya duit, apa bisa? Ya, orang kali ini bisa. Bisa. Ya, habis itu tasawuf akhir, kamu baca apa tasawuf akhir? Ya. Baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun sampai fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan kamu salam kan? Nah, kalau jadi makmum ya nunggu imam salam, gitu.
Nah, kamu baca doa dulu, jangan langsung salam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ziyaratal Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ziyaratal Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sudah banyak yang membuktikan. Ya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Batal enggak? Itu bahasa Arab. Ya, kalau ngomong, kemarin belajar tinggi kan? Kalau ngomong gitu aja Pak, keluar suara. Suara itu sesuatu ya yang mengandung huruf. Kan mengandung huruf apa? Huruf fa sama waw sama huruf itu. Huruf ha sama alif sama ha. Batal. Boleh masuk. Batal ya. Loh, ini gitu ya. Harus sholat. Allah, ngelakok, muak. Sebisa mungkin kamu tahan. Kalau tahan makro saja, tahu nggak? Nah, batal itu. Batal itu. Nggak rasa loh, batal itu. Walaupun batal itu, ya. Karena sudah keluar huruf, sudah berbicara. Nanti kamu tahu makna suara itu apa? Suara itu apa? Ya. Suara itu apa? Nah, nanti ada di nahwu ya. Definisi suara. Paham ya? Jadi baca itu ya. Baik kamu makmum atau kamu sendirian sebelum salam ya. Setelah baca tasyahud itu baca Allahumma inni as'aluka hidayatan wa rahmatan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allah menutup nanti. Ya, kamu umroh duluan, haji duluan ya. Bisa kamu bawa keluarga semuanya ya. Bawa. Ya, apa? Udah apa? Coba bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka gas ya, lakukan iman dari baca 5 kali. Kalau kamu sholat tahajud jadi 6 kali. Kalau kamu sholat duha dan duhanya 4 rakaat jadi berapa? 6 tambah 2 8 kali. Kalau kamu tambah sholat ba'diyah banyak sekali ya. Dan doa yang paling hebat itu di dalam sholat. Ya, Rasulullah itu ketika ada keluarganya mengadu, ya, keluarganya apa? Keluarganya mengadu kesulitan ekonomi. Ya, keluarganya mengadu ya Rasulullah, aku sulit di hidupnya, susah, ekonominya susah. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Apa disuruh nyari kerja? Udah, kamu kerja di situ saja. Itu pada urusan enggak. Wa'mur ahlaka bis sholat. Allah perintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Jadi pada sholat saja sudah, nggak usah ya Allah aku minta rezeki yang banyak. Kalau usah sholat, sudah kalau udah sholat nanti rezekinya banyak. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ya, nikmat turun pun tetap direken karena dunia para malaikat. Dia hanya ngaji itu gitu ya. Itu baru ya apa ya. Nah, terus selanjutnya apa? Yang kelima, wasomi Ramadana, puasa bulan Ramadan ya. Puasa bulan Ramadan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar ibn Khattab wa fi riwayatin li Muslim an Ibnu Umar taqdimus shaumi 'alal haji. Kalau menurut ya riwayat di Imam Muslim ya yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar itu mendahulukan puasa baru haji. Ya, mendahulukan puasa baru haji. Nah, itu masalah apa? Urutan-urutan saja. Ya, itu masalah urutan saja. Kenapa kok begitu? Wa qaddama sallallahu alaihi wasallam asyhadataini li annahuma aslul amri.
Karena menurut beliau ya bahwa Rasulullah SAW datang. Rasulullah diutus itu untuk apa sih? Yang pertamanya apa, untuk suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat? Enggak. Tapi apa? Diperintah asal perkara yang pertama adalah apa? Ya, asyhadataini. Nah, itu dibaca di tengah. Apa? Ya, wa qaddama sallallahu alaihi wasallam asyhadataini annahuma aslul amri. Ya, asal perintahnya Rasulullah itu apa? Untuk mensyahadatkan. Ya, maka kalau kamu punya teman Nasrani atau teman yang Yahudi atau teman Kristen ya, atau teman Israel, terus kok kamu berhasil mensyahadatkan, kamu surga, nah surga ya, surga. Jihad itu orang-orangnya iya ya. Surga. Rizki harus dikabul lagi ya. Doa ya. Mudah-mudahan ya ketemuan. Ya. Paham ya? Ya, nanti kalau ini sudah selesai baru kita mengaji di tengahnya ya. Dan kemudian sholat, baru sholat setelah syahadat sholat. Di anha ibaduddin, karena bahwa sesungguhnya sholat itu tiang agama. Wa yuqtalu tarikuha bidurbi unubihi. Nah ini alal madhab. Ya alal madhab. Ya. Orang yang meninggalkan sholat dan ya, orang yang meninggalkan sholat, nah ini dengarkan. Wayuk talu, penggal kepalanya dengan pisau. Wayuk talu tarik gua bidur biunukihi, pukul lehernya, disayat itu di hadis yang lain, pukul lehernya dengan pedang, ya, pukul lehernya dengan kalau di sini nggak ada tulisan pedangnya, ya, cuma disuruh pukul, lehernya dipukul. Ya. Jadi kalau masalah kalau bangunin kamu cuma kasih air, kamu nggak bangun, terima kasih kamu sama Mas Nana. Kasih gula teh yang banyak sama Mas Nana ya. Ya, wajib tahu, bunuh. Ya, sopo tarikuha, orang yang meninggalkan sholat dengan cara apa? Bidun dipukul lehernya sampai mati. Orang itu dipukul tepat. Orang nggak sholat, nggak sholat, meninggalkan sholat, pukul lehernya sampai mati. Paling kalau yang putus pada Musa. Ya Allah, ini panjang ini penjelasannya ya. Ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Kamu tahu di kuburan tadi itu? Ya. Di kuburan itu apa? Orang yang banyak di kuburan ya, itu protes sama Allah. Ya Allah, berikan saya sebentar saja, saya mau kembali ke dunia. Sebentar saja, nggak lama-lama enggak. Terus kata Allah, apa kamu mau kemana? Ngapain kamu ke sana? Mau pacar kamu misalnya? Ini saya yang nambahin. Mau apa kamu? Jawabnya apa? Saya mau sholat. Mau apa? Mau sholat. Kamu yang masih hidup sholatnya disuruh-suruh, pahalanya diparuh sama tangan. Ya, sholat, dijaga sholatnya. Ya, sholatnya dijaga. Di pondok sholat, di rumah sholat, di jalan jangan minggir dari musola, dari masjid. Tembak ya. Ya, kenapa? Ya, kalau di An-Nawawi itu ada ya, orang yang meninggalkan sholat maka sungguh dia menghancurkan tiang agama. Ya, fakut hadamadin. Orang yang meninggalkan sholat maka sungguh dia menghancurkan tiang agama. Ya nanti sholat itu bagian dari tiang agama. Itu yang harus diperangi ya. Ayo jangan sampai tinggal sholat ya. Dan hadis satu ini panjang, belum selesai, masih panjang nih. Kalau besok selesai ya takdir kolnya baru nanti ngaji berbab ya. Atau juga lah. Wah ngaji juga ada rampung-rampung ya. Itu bapak-bapak itu sepuh-sepuh itu ya. Senior-senior itu ya,
senior high school ya, kelas atas ya, di sekolah ya, maksudnya ngaji jauh-jauh ya, kalah sama Pak Nado ya. Sekolah masih ngaji loh ya. Mudah-mudahan kita semua anak keturunan kita terjaga ya, terjaga ya, bisa usul khotimah, sukses dunianya dan akhiratnya ya. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang sehat, sukses, berkah barokah. Amin. Al-Fatihah. Kitabnya dibuka dulu, mau difoto. Orang kemudian minta foto, lagi ngaji kitab, dia apa tidak, pondoknya ngaji kitab. Dia apa tidak? Santri yang namanya Abi ngaji yang beda. Biar kelihatan semua dari sana. Ya kelihatan semua. Kemarin Bapak Kemenang, Kementerian Agama, bagian pendidikan pesantren. Dia santri yang namanya Muhammad Fajar ngaji kita tidak. Iya tidak, yang namanya Alif. Alif kalau punya juga ada mamanya. Ya, biasanya kalau alhamdulillah perubahannya luar biasa. Ngaji juga lancar. Ya, sampai kayak nggak ada remnya. Ngajinya udah bagus. Sudah mau nyalip sama Ahmad Bupati itu. Fajar juga sudah ngebut sudah. Wah, senang ya. Kepada terus ya. Doa-doa.